Ayo teman-teman, kita harus mengerti ya, kita harus berikan yang terbaik, yaitu presentasi kita. Dan apapun yang benar-benar bisa kita lakukan, lakukanlah dengan cara-cara yang terbaik. Artinya teman-teman, kalau kita sudah memberikan yang terbaik dan melakukan dengan cara-cara yang terbaik, apapun hasilnya, kita harus percaya bahwa kita sudah di jalur yang benar tuh, on the right track. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, yang namanya skripsi atau seminar proposal, biasanya ada beberapa kesulitan yang kita hadapin tuh. Teman-teman mahasiswa pastinya selain dalam masalah penyusunan, mereka juga akan dihadapkan sama kesulitan lain, yaitu untuk tampil di depan dosen-dosennya. Sering sekali apa yang sudah kita siapkan, bahkan penguasaan kita terhadap penulisan yang sudah kita lakukan selama ini, itu buyar gitu ya. Jadi bisa kita ngeblank pada saat harus ketemu sama dosen-dosen kita. Nah, ini menjadi masalah yang harus sebenarnya bisa dipecahkan oleh mahasiswa tuh. Ya, termasuk juga kalau menurut pendapat gua, dosen metodologi penelitiannya ya. Jadi dosen mata kuliah yang memang mempersiapkan kita untuk skripsi, itu adalah dosen medpen ya, disingkat metodologi penelitian. Gue pikir harus juga tuh memasukkan ya bagaimana tipsnya supaya mahasiswa itu tidak gugup atau misalnya bisa mengurangin apa yang menjadi nervousnya dia ketika harus menyajikan atau mempresentasikan hasil atau penulisannya tuh ya. Nah, namun di sini gue akan mencoba untuk membantu dosen-dosen metodologi penelitiannya juga. Semoga saja pengalaman gue, pengalaman orang lain yang pernah cerita ke gue, itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa tuh ya. Dan ini tidak hanya sebenarnya pada saat seminar atau sidang skripsi saja. Buat teman-teman yang dihadapkan harus berbicara di depan umum ya, juga mungkin ini kisi-kisinya akan sangat-sangat bermanfaat juga ya. Gue akan coba bagikan, semoga saja ini bisa bermanfaat. Namun sebelumnya teman-teman, gue berharap teman-teman mau berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasan detailnya? Check it out! Nah, jadi teman-teman, ada pun jurus pertama yang gue sarankan. Nah, ini sangat berhubungan dengan apa yang ada di sini nih ya. Jadi teman-teman, alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar ini sangat-sangat mengendalikan keseharian kehidupan kita tuh. Jadi kalau gue bisa bilang, yang maksudnya alam bawah sadar di sini adalah mindset ya. Itu adalah isi pikiran kita, ini harus benar-benar kita perbaiki, kita awasi teman-teman. Ini yang sering menghantui, yang membuat kita sering ngeblank ya. Jadi ada begitu banyak tuh mahasiswa yang sharing sama gua, mereka mengatakan bahwa Pak, gua jujur aja takut karena harus berhadapan dengan 3 orang dosen gitu ya, penguji nantinya. Jadi gua apalagi sama bapak itu dosennya killer banget gitu Pak, di kelas aja seperti apa gitu. Nah, ini salah satu ya, salah satu alam bawah sadar yang memang harus kamu sebenarnya kendalikan. Jadi gua mau katakan seperti ini, semua yang menjadi dosen penguji pada akhirnya itu adalah dosen-dosen kamu juga teman-teman. Jadi dosen kamu yang memang sudah dalam berapa 8 semester, 7 semester itu sudah bareng sama kamu ya tuh ya, kamu sudah sering ketemu gitu ya. Jadi kalau memang itu dosen kamu juga, seharusnya kamu bisa tuh benar-benar mengontrol apa yang menjadi ketakutan kamu tuh ya. Dosen itu pada intinya ya memang mereka menjalankan tugasnya, menjalankan tugas. Ketika memang harus banyak bertanya, ketika pertanyaannya rada-rada memang benar-benar irisannya tipis banget gitu ya, tajam, ya memang itu harus dilakukannya. Jadi kita tidak usah berharap untuk dosennya pelit bertanya atau menjadi pasif di dalam ruang sidang. Tapi justru kalau menurut pendapat gue, kita harus mulai tuh relax, membiasakan bahwa ya ini juga dosen gue gitu loh. Jadi dosen pasti niatnya itu untuk membantu gue tuh. Kalaupun pertanyaannya banyak, itu pasti niatnya juga untuk membuat gue lebih baik ke depannya ya. Ini salah satu pemahaman yang harus teman-teman pegang nih. Nah, berikutnya juga gue mau katakan seperti ini, bahwa ayo teman-teman, kita harus mengerti ya, kita harus berikan yang terbaik, yaitu presentasi kita. Dan apapun yang benar-benar bisa kita lakukan, lakukanlah dengan cara-cara yang terbaik. Artinya teman-teman, kalau kita sudah memberikan yang terbaik dan melakukan dengan cara-cara yang terbaik, apapun hasilnya, kita harus percaya bahwa kita sudah di jalur yang benar tuh, on the right track. Yang gue mau tekankan di sini adalah banyak mahasiswa yang pada akhirnya dihantui sama nilai itu, ya.
aduh nilai gue jelek dong karena presentasi gue seperti ini. Nah, kamu sendiri yang membebani pikiran kamu tuh. Kamu sendiri yang menghantui pikiran kamu. Nah, secara sadar lah teman-teman buang ya sesuatu yang memang menghantui itu. Artinya gini, gue mau katakan, apapun yang terjadi setelah sidang, berapapun nilai yang dikasih sama dosen-dosen tersebut, dunia tidak akan kiamat. Artinya hidup kamu akan terus berjalan ya. Dengan cara seperti itu kamu harus bisa mengurangin setiap kekhawatiran kamu tuh ya. Jadi ayo teman-teman, ingat, kamu hanya fokus pada memberikan yang terbaik. Hasilnya nanti kamu tidak perlu mengendalikan itu. Kamu hanya perlu mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu adalah pikiran kamu ya. Masalah nilai yang akan orang berikan, kita tidak bisa mengontrolnya. Itu kontrol dari dosen-dosen ya. Sehingga apapun yang diberikan oleh dosen-dosennya, yang hanya bisa kita lakukan kembali, yang hanya bisa kita kontrol, yaitu adalah mengucap syukur. Berikutnya juga ada pemahaman-pemahaman ya yang memang keliru dari mahasiswa tuh. Contohnya adalah ketika mereka merasa banyak pertanyaan atau banyak revisi dari dosen, itu berarti kesimpulannya adalah nilai mereka jelek tuh. Jadi itu juga pemahaman yang salah ya teman-teman, kesimpulan yang keliru. Dosen bertanya karena dia tahu dia ada di sana sebagai penguji, dia harus melengkapi, dia harus banyak memberi kepada mahasiswanya. Caranya memberi dia adalah yaitu kalau memang ada yang harus direvisi dia beritahu, kalau memang harus ada yang diperbaiki ya atau yang diluruskan, dia harus memberitahu. Jadi kalau dosen banyak tanya dan banyak revisi, itu tidak otomatis akan membuat nilai mahasiswa rendah. Ya, gue sudah mendapatkan banyak partner jadi dosen penguji itu ya, sudah berapa kali, udah banyak lah, dan juga sudah di 2 kampus yang berbeda. Nah, sering sekali gue melihat ada begitu banyak dosen yang bertanya, dia hanya ingin sebenarnya menunjukkan bahwa ini loh yang benarnya, kamu harusnya seperti ini. Tapi setelah lihat penilaiannya, dan itu kembali ke dosennya, rata-rata ya, gue katakan rata-rata banyak yang memberikan nilai bagus walaupun banyak bertanya, banyak revisian. Ya, revisian itu kita harus melihat ya, revisi yang seperti apa. Kalau revisiannya banyak dalam hal penulisan, misalnya typo lah, ya, kurang rapi, atau panduannya sudah ada, kamu tidak mengikutin sedikit gitu, ya, itu tidak masalah. Itu namanya revisi minor tuh. Tapi kalau sudah revisi besar, artinya memang kamu dari segi judul dan rumusan masalah atau identifikasi masalah udah keliru, nah itu kemungkinan nilainya juga akan buruk. Misalnya ya, nilainya bisa jadi kalaupun nggak buruk ya jadi kurang bagus lah gitu ya. Dan begitu juga dengan cara kamu menjawab. Yang penting teman-teman pada saat menjawab, utamakan attitude, utamakan sopan santun, utamakan etika ya. Ada begitu banyak mahasiswa yang menjawabnya dengan cara tidak sopan ya, manggil dosennya pakai Anda. Gue nggak tahu di kampus lain, tapi di perhotelan kata-kata Anda dihindari. Itu ya Bapak Ibu dosen lah, itu jauh lebih enak didengar. Nah, berikutnya teman-teman, ini berbicara alam bawah sadar nih. Gue mengalami sendiri bagaimana cara gue untuk bisa tampil lebih rileks. Itu adalah dengan yang namanya afirmasi ya. Jadi afirmasi itu adalah semacam suatu kata yang kita lakukan atau kita ucapkan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi sering sekali kalau ketika gue memang merasa kurang dari segi pengetahuan, penguasaan terhadap materi yang gue ingin sampaikan di kelas, gue melakukan afirmasi itu sebelum masuk kelas, entah itu di toilet, entah itu di rumah sebelumnya. Tapi memang bagusnya sebelum ya dalam jangka waktu yang dekat aja tuh, sebelum kelas dimulai. Jadi biasanya di toilet tuh gue akan lakukan yang namanya afirmasi. Gue akan katakan, gue akan berbicara dengan diri gue sendiri, gue bisa gitu ya. Jadi teman-teman, kita harus secara sadar tuh memberikan masukan pikiran kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Ini yang disebut kita yang mencoba untuk merubah alam bawah sadar kita dari yang tadinya nggak yakin, pesimis, jadi optimis. Ini secara otomatis kalau seandainya nanti kita lakukan terus berulang-ulang, menjadikan sebuah kebiasaan buat kita. Ketika kita tampil, itu kita sudah lebih kayak ada yang support, padahal diri kita sendiri yang support gitu ya. Kita sudah melakukan afirmasi ya. Makanya teman-teman sering dikatakan kan, apapun yang kita sering utarakan, apapun yang sering kita katakan, itu bisa jadi kenyataan. Jadi katakan saja sebelum kita mulai, gue bisa, gue mampu, gue bisa gitu ya. Nah, itu sangat membekali, sangat membantu buat kamu bisa mengalahkan namanya ketakutan atau nervous kamu pada saat berbicara di depan umum. Nah, baik teman-teman, adapun yang kedua ini latihan. Ayo,
kita bisa jadi perfect karena sering latihan tuh. Makanya dibilang practice makes perfect. Artinya gue mau katakan teman-teman, kamu harus memaksimalkan teman kos kamu, teman satu kelas kamu, bahkan senior-senior kamu yang kamu kenal, ya, atau mungkin dosen pembimbingnya, ya. Ketika kamu memang sudah selesai penyusunan, sudah di ACC, kamu harus tampil presentasi. Ayo, tampillah di depan teman-teman tadi dulu, ya. Jadikan mereka semacam dosen penguji, latihan tuh. Kamu berbicara di depan, ya. Kamu coba jelaskan 15-20 menit ya, biasanya waktu diberikan untuk kamu presentasikan itu, kamu latihankan gimana. Walaupun itu memang bukan dosen real, tapi akan sangat-sangat membantu kamu, terutama untuk apa yang harus kamu ucapkan, ya, sehingga nanti pada saat beneran harinya kamu harus tampil, kamu tuh nggak seperti menghafal atau membaca slide saja, tapi memang penguasaan kamu sudah lebih enak. Itu akan membantu kamu nervous atau tidaknya ke depan, ya. Sering sekali kita menjadi nervous karena pada saat kita ngomong kita lupa, dan kita sangat tergantung dengan apa yang kita ingat, atau mungkin kita tergantung dengan apa yang kita baca, jadi kita nggak lepas. Jadi teman-teman, ayo kembali lagi, latihanlah untuk presentasi, dan bila perlu minta teman-teman senior-senior kamu yang ya act like atau yang latihannya itu sebagai seorang penguji, mereka juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang mereka pernah dapatkan dulu, ya. Jadi mereka biarkan aja bertanya dan kamu latihan menjawab, ya. Ini akan sangat bagus, ini akan membuat kamu jauh lebih rileks, dan yang pastinya sangat-sangat membantu kamu untuk mengalahkan rasa nervous tadi itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir teman-teman, ini sebenarnya hal-hal yang harusnya dilakukan dan diketahui itu dari awal, yaitu adalah body movement, gesture harus bermain tuh, ya. Gua tidak hanya di depan umum tapi di depan kelas, kadang kalau memang nervous dulu-dulu ya. Nah, itu gua akan lakukan namanya body movement, berpindah tempat gitu loh, ya. Jadi kalau kamu berada di titik sekarang di sini, kamu nanti ngomong pindah ke sini ya. Tidak terlalu sering karena nanti kelihatan pula nervousnya. Jadi ketika kamu memang coba untuk mengingat apa yang harus kamu katakan selanjutnya, kamu bisa tuh berjalan pelan, berpindah tempat saja, ya. Nah, sering juga tuh kan kalau teman-teman lagi sidang, dosennya sibuk dengan jilitan kamu tuh, penulisan kamu, membaca. Mau kamu dilihat atau tidak, lakukan hal itu, ya. Jadi kalau menurut pendapat gua, 15-20 menit ini kan masa-masa krusial kamu nervous atau tidaknya tuh. Kamu lakukan body movement, ya. Atau misalnya kamu lakukan gesture-gesture dalam arti kalau memang perlu ada yang kamu tuliskan di papan tulis, ambil spidolnya, tuliskan, gambarkan, ya. Itu membuat kamu jauh lebih rileks, ya. Artinya yang gue mau katakan, ketika kita berbicara, kita terfokus pada satu kegiatan yang sedang kita lakukan saat itu, yaitu adalah apa yang akan kita ucapkan, seperti apa tanggapan, seperti apa respon yang akan diberikan oleh orang yang mendengarkan kita. Nah, perlu kita mengalihkan fokus tersebut dengan cara bergerak, berpindah tempat, atau apa yang menjadi pikiran kita ini kita alihkan terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk tulisan lah, ya. Itu penting teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat gua, 3 hal ini harus teman-teman kuasai. Yang pastinya ada hal kecil juga yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya adalah slide kamu jangan terlalu banyak tulisan. Bagaimanapun juga slide yang banyak tulisan membuat kamu tergantung. Ketergantungan itu tidak baik pada saat kita harus berbicara di depan umum, ya. Kita harus benar-benar bisa tampil sebebasnya. Artinya ketika kita hadapin kesulitan pun kita selalu kayak bisa lepas dari kesulitan tersebut. Kita harus bisa seperti kayak ya memodifikasi apa yang mau kita omongkan. Kita yang memang tahu apa yang kita ucapkan. Jadi jangan kita terlalu terfokus pada tulisan yang ada di slide. Atau kalaupun teman-teman bawa catatan, jangan juga terlalu membaca catatan itu dan tergantung sama catatan itu. Kepada mahasiswa bimbingan gue selalu katakan bermain aja dengan yang namanya singkatan. Kalau kamu ada 4 poin yang memang kamu mau sampaikan, ambil aja setiap huruf depan dari poin tersebut. Bentuk dia menjadi sebuah singkatan, tampilkan itu dalam slide kamu. Jadi ketika kamu membaca slide dan menjelaskannya, jauh kamu hanya terfokus pada huruf apa dari kata kuncinya tadi, singkatan tadi itu. Nah, dengan cara seperti itu, kamu jadi lebih enak itu berbicara dengan apa yang menjadi penguasaan kamu, bukan apa yang ditampilkan slide kamu. Ya, teman-teman. Jadi, itu teman-teman yang harus teman-teman persiapkan ketika harus mengalahkan rasa nervous dan gugupnya ketika harus berbicara di depan umum. Dan semoga saja pastinya teman-teman sukses untuk seminar proposal atau sidang skripsinya, ya. Dan kalau berbicara di depan umum bisa menang dengan setiap rasa gugupnya. Ya teman-teman, semoga banyak bermanfaat, dan yang pastinya jangan lupa juga
untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subrek. Thank you very big and God bless you all. Out.